مولاي 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 صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa duduk di tempat ini, mengisi waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita tidak hilang, tidak sirna dengan sia-sia, tapi dengan satu kemanfaatan yang besar yang bisa kita berikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempertanggungjawabkan waktu-waktu hidup kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Alhamdulillah bisa kita ucapkan nanti di hadapan Allah bahwa majlis ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita duduk di sini adalah untuk menyebut nama Allah dan menyebut salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah menjadi saksi yang terbaik nanti di hadapan Allah dan menjadi kebanggaan dan menjadi Nabi tersenyum kepada kita ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram, kenikmatan itu pula adalah kita berada di sebuah taman, Raudhah min Riyadhil Jannah. Taman surga itu bukan hanya sekedar nanti di akhirat, tapi kata Nabi, dia juga ada di dalam kehidupan dunia ini. Tiada lain Raudhah min Riyadhil Jannah tersebut adalah kita berzikir kepada Allah. Hilqatul dzikir. Kenapa hal itu terjadi? Karena konsep dari sebuah taman itu adalah salah satunya adalah satu ketenangan, keindahan di dalam taman itu. Selain daripada itu, taman itu adalah ada tumbuh-tumbuhan di situ. Artinya ada tanaman yang sifatnya bertumbuh. Begitu pula Raudhah tersebut yang ada di dalam hati setiap orang muslim, orang mukmin, dia akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali memberikan atau menjadikan sebuah majlis maulid ini adalah untuk menumbuhkan taman keindahan di dalam hati kita, tumbuh-tumbuhan atau kembang tanaman di dalam hati kita ini yang semerbak, sehingga kita tumbuh untuk semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam taman itu akan kita dapatkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu tiada lain adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala kita harus mengenal diri kita sendiri. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa seseorang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu, mengenal diri kita? Adalah kita mengetahui keterbatasan kita. Dengan keterbatasan itu justru kita semakin mengenal diri kita dan kita akan mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan. Orang zaman sekarang bukan mencari keterbatasannya, tapi mencari kelebihannya. Mencari bagaimana dirinya memiliki kelebihan di antara dirinya dengan yang lainnya. Bahkan itu dalam hal duniawi. Bagaimana caranya dirinya itu bisa semakin kuat. Bagaimana caranya dirinya itu semakin kebal untuk tidak bisa merasakan sakit dalam kehidupan ini. Memang itu adalah sebuah fitrah bahwa manusia itu akan menghindar kepada sesuatu rasa sakit itu sendiri. Tapi bukan hanya sekedar kita menghindar dan tidak mengenal diri kita, tapi dengan rasa sakit,
rasa khawatir, rasa khauf itu menjadikan diri kita semakin mengenal diri kita bahwa diri kita adalah makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterbatasan pula manusia itu bisa saling mengenal. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bisa saling bantu tolong menolong dalam kebaikan dengan ketakwaan. Dengan keterbatasan pula tumbuh yang namanya berbagai profesi kehidupan manusia. Satu dengan lainnya saling mengenal, saling membutuhkan. Menjadi satu kehidupan yang harmonis. Dengan kita mengenal diri kita, insya Allah kita akan mengenal siapa diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita siap untuk akan mendapatkan sebuah as-sa'adah, kebahagiaan dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang pula penyakit orang zaman sekarang adalah dia ingin dikenal oleh orang lain. Dirinya seolah-olah merasa dirinya itu tidak ada kalau tidak dikenal oleh orang lain. Dengan zaman teknologi yang sekarang ini, manusia merasa dirinya itu ada kalau banyak followernya, ada pengikutnya. Sehingga kita buka mata kita cari siapa follower, siapa yang mengelek dirinya, siapa yang memberikan pujian kepada dirinya, maka dirinya saat itu merasa dirinya ada. Ketika tidak ada orang yang memuji dirinya, maka dirinya menjadi orang yang stres hidupnya. Kenapa dirinya tidak dikenal dan lain sebagainya. Inilah penyakit orang zaman sekarang. Adanya dirinya untuk orang lain. Padahal kalau kita ini dikenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang sangat-sangat cukup dalam hidup kita ini. Karena diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Hanya beberapa rasul yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa rusulan lam naqsushum alaik. Berapa banyak para rasul yang kami tidak ceritakan kepada dirimu wahai Nabi Muhammad. Apakah para rasul itu tidak ada? Rasul-rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak perlu kita kenal, tapi mereka cukup dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kita berbuat kebaikan, jangan ingin dibalas oleh orang dengan kebaikan berikutnya. Karena itu menurunkan derajat kita. Terkadang kita menjadi orang yang begitu lemah. Ketika kita berbuat satu kebaikan kepada orang, maka kita tidak dihirau, tidak digubris. Maka orang tadi itu akan putus untuk berbuat kebaikan yang berikutnya. Itu suatu penyakit bagi diri kita bahwa kita ini berbuat sesuatu ingin pamrih, ingin dipuji oleh orang lain. Padahal perbuatan-perbuatan yang baik itu butuh dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah yang menyaksikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Begitu pula kita harus yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, Allah memantau, memandang diri kita. Ikhwani rahimakumullah, majlis ini adalah majlis untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa menjadi manusia yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita ini tidak sia-sia. Jangan kita hanya memikirkan kehidupan dunia. Kata Habib Ali, semua makhluk ini sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya, hal duniawinya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengingat Allah, beribadah kepada Allah, maka hidup kita akan hidup yang bernilai. Hidup kita akan berkualitas. Dan itu kita akan rasakan baik hidup di dunia ini maupun kelak nanti di akhirat.